mengeluarkan air dari batu. Matahari bersinggasana tanpa ampun di angkasa yang membentang bagaikan lautan terbalik. Di bawahnya, terhamparlah padang pasir Sinai yang gersang. Hembusan angin yang sesekali datang tak membawa kesejukan, malah menerpa wajah dengan butiran pasir yang halus namun menusuk. Di tengah hamparan luas yang tiada berujung itu, terlihat titik-titik manusia berjalan tertatih-tatih. Mereka adalah Bani Israel, kaum yang dipimpin oleh Nabi Musa. Sudah bertahun-tahun lamanya mereka berkelana. Langkah kaki mereka yang penuh debu seakan bercerita tentang perjalanan panjang yang melelahkan. Perbekalan yang mereka bawa menipis, kerongkongan mereka menjerit haus, dan kulit mereka terbakar sinar mentari yang tak kenal belas kasih. Namun, di balik kelelahan yang tergambar jelas, ada secercah keyakinan yang terpancar dari mata mereka. Keyakinan untuk mencapai tanah yang dijanjikan oleh Tuhan, tanah subur nan makmur yang akan menjadi tempat tinggal mereka. Nabi Musa, dengan jubahnya yang tersingkap oleh terjangan angin gurun, berjalan di barisan terdepan. Wajahnya yang teduh memancarkan keteguhan iman. Dia tak henti-hentinya menyemangati kaumnya, mengingatkan mereka tentang janji Allah dan pertolongannya yang tak pernah terputus. Kisah pembebasan mereka dari perbudakan Fir'aun dan mukjizat terbelahnya Laut Merah menjadi sumber kekuatan dan harapan di tengah gurun yang tandus ini. Namun, perjalanan panjang yang melelahkan ini juga mengikis kesabaran Bani Israel. Rasa gundah dan keluh kesah mulai terdengar. Mereka mempertanyakan lamanya perjalanan, meragukan janji Tuhan, dan bahkan mendambakan kehidupan yang pernah mereka jalani di Mesir, meskipun dalam keadaan sebagai budak. Nabi Musa dengan sabar dan penuh hikmah terus menuntun mereka, menyampaikan wahyu dari Allah dan mengingatkan mereka akan nikmat yang telah mereka terima. Keajaiban batu di tengah gurun pasir. Di tengah perjalanan panjang dan melelahkan yang dilalui Bani Israel, rasa haus mulai melanda. Teriknya matahari gurun dan keringnya udara membuat tenggorokan mereka serasa terbakar. Air, sumber kehidupan yang begitu berharga, bagaikan fatamorgana yang tak kunjung mereka temukan. Kegelisahan dan keresahan mulai menyelimuti kaum Bani Israel. Mereka mengeluh kepada Nabi Musa, memohon pertolongan untuk menghilangkan dahaga yang menyiksa. Nabi Musa, pemimpin yang penuh kasih dan bijaksana, memahami penderitaan umatnya. Beliau melihat keresahan di wajah mereka dan merasakan keputusasaan dalam hati mereka. Sebagai pemimpin yang bertanggung jawab, Nabi Musa tidak tega melihat umatnya dalam keadaan demikian. Dengan penuh kepasrahan kepada Allah, beliau memanjatkan doa, memohon pertolongan dan keajaiban dari Sang Pencipta. Doa Nabi Musa yang tulus dan penuh keyakinan didengar oleh Allah. Allah kemudian menurunkan wahyu kepada Nabi Musa, memerintahkannya untuk memukul sebuah batu tertentu dengan tongkatnya. Perintah ini disambut dengan kebingungan oleh Nabi Musa. Bagaimana mungkin batu yang keras dan tandus dapat mengeluarkan air? Namun, dengan penuh keyakinan kepada Allah, Nabi Musa pun melangkah menuju batu yang dimaksud. Setibanya di batu tersebut, Nabi Musa menaikkan tongkatnya ke udara dan memukul batu itu dengan sekuat tenaga. Tiba-tiba, keajaiban pun terjadi. Air mengalir deras dari batu tersebut, bagaikan air terjun di tengah gurun pasir. Air yang jernih dan menyegarkan itu bagaikan oase di tengah padang tandus, memuaskan dahaga Bani Israel dan membawa kelegaan bagi mereka. Keajaiban batu ini menjadi bukti nyata pertolongan Allah kepada Bani Israel. Peristiwa ini memperkuat iman mereka dan mengingatkan mereka akan kebesaran Allah yang Maha Kuasa. Rasa syukur dan kekaguman mewarnai wajah mereka, dan mereka pun melanjutkan perjalanan dengan semangat yang baru, penuh keyakinan bahwa Allah selalu menyertai mereka di setiap langkah.
Kisah batu di tengah gurun pasir ini menjadi pelajaran berharga bagi kita semua. Bahwa di tengah kesulitan dan ujian hidup, Allah selalu ada bersama hamba-Nya yang beriman dan bersabar. Dia akan memberikan pertolongan di saat yang tepat, dengan cara yang mungkin tidak terduga oleh kita. Keajaiban ini menjadi pengingat bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah, dan Dia mampu mengubah keadaan dengan kehendak-Nya. Peristiwa ini juga mengajarkan kita untuk selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah. Air, yang seringkali kita anggap sepele, adalah sumber kehidupan yang sangat berharga. Kisah ini mengingatkan kita untuk selalu menjaga dan mensyukuri air, dan menggunakannya dengan bijak. Pelajaran berharga dari batu yang mengalirkan air. Di balik keajaiban batu yang mengeluarkan air di tengah gurun pasir, terdapat pelajaran penting yang dapat kita petik dari kisah Nabi Musa dan Bani Israel ini. Ketika air mengalir deras dari batu yang dipukul Nabi Musa, beliau dan saudaranya, Nabi Harun, tanpa sengaja melontarkan perkataan yang berakibat fatal. Mereka berkata, "Kamilah yang mengeluarkan air ini dari batu," seolah-olah mereka yang memiliki kuasa atas keajaiban tersebut. Perkataan ini, meskipun tampaknya sepele, memicu kemurkaan Allah. Allah menegur Nabi Musa dan Harun dengan keras, mengingatkan mereka bahwa keajaiban tersebut adalah kuasanya semata, bukan hasil usaha mereka. Nabi Musa dan Harun tersadar akan kesalahannya dan memohon ampunan dari Allah. Kisah ini menjadi pengingat penting bagi kita semua untuk selalu rendah hati dan tidak sombong, bahkan di saat kita mencapai kesuksesan atau menerima karunia dari Allah. Segala sesuatu yang kita miliki dan capai adalah berkat pertolongan dan kuasa Allah. Kita hanyalah hamba-Nya yang patut bersyukur dan senantiasa berserah diri kepada-Nya. Hukuman yang Allah berikan kepada Nabi Musa dan Harun dengan tidak memperbolehkan mereka memasuki tanah yang dijanjikan adalah bukti nyata dari ketegasan Allah dalam menegakkan keadilan dan mengajarkan nilai-nilai penting kepada hamba-Nya. Meskipun mereka adalah nabi dan pemimpin yang dihormati, mereka tetap tidak luput dari kesalahan dan harus menerima konsekuensi atas perbuatannya. Namun, kisah ini juga menunjukkan kebesaran kasih sayang Allah. Setelah Nabi Musa dan Harun mengakui kesalahan mereka dan memohon ampunan dengan penuh penyesalan, Allah mengampuni mereka dan tetap memberikan kemuliaan kepada mereka. Nabi Musa tetap menjadi pemimpin Bani Israel yang dihormati, dan Nabi Harun tetap menjadi pembantunya yang setia. Kisah Nabi Musa, Harun, dan batu yang mengalirkan air ini menjadi pelajaran berharga bagi kita semua. Kita harus selalu ingat bahwa kesombongan dan keangkuhan adalah sifat yang tercela, dan kita harus selalu bersyukur atas segala karunia yang Allah berikan.